Oke, ketemu lagi, kita masih di bahasan alkana dan sikloalkana. Kali ini kita akan membahas tentang konformasi alkana ya. Oke, teman-teman mungkin masih ingat kalau ikatan tunggal, ikatan sigma ya, antara atom C dengan atom H ataupun atom C dengan atom C yang ikatan tunggal, ikatan sigmanya itu dapat diputar. Nah, akibat perputaran ikatan sigma ini, kalau untuk antara atom C itu akan menghasilkan bentuk molekul yang dalam tatanan ruang itu yang berbeda. Nah, ini merupakan stereoisomer ya. Nah, itu untuk lebih jelasnya itu kalau kita melihatnya digambarkan dalam proyeksi Newman ya. Nah, proyeksi Newman itu adalah cara menggambarkan di mana dengan memandang ikatan atom karbon-karbon dari satu ujung rantainya. Nah, caranya seperti apa? Oke, kita harus melihatnya, kita lihat dari ikatan CC yang paling sederhana, yaitu etana. Etana ya, kita gambarkan. Jadi kita dari sini kita gambarkan atom C ya. Oke, ini saya geser sedikit ke bawah, atom CC. Oke, kalau kita gambarkan 3 dimensinya, nah ini nggak jelas ya. Oke, kita lihat sedikit. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini atom CC-nya ya. Nah, ini kebetulan ini kalau berhimpit kalau dilihat ya. Nah, kalau kita gambarkan ya, gimana ya cara menggambarkannya biar kelihatan nantinya. Oke, nih, nah mungkin ini agak nggak jelas ya. Oke, ini ya, nggak jelas kan seperti ini. Oke, kita gambarkan struktur pasaknya ya. Oke, kita ganti dulu ini. Maaf, kita ganti dulu ini H ya. Nah, wah kurang panjang nih, hanya ini ke atas, ada yang ke atas semua ya. Oke, ini tadi kurang panjang, saya panjangkan dulu. Oke, kemudian ini ada, nah ini. Oke, ini. Oh maaf, kita H ya. Saya salah. Oke, H ada di sini. Oke, kemudian ini agak jauh nih biar kelihatan. Nah, ini agak jauh ini. Oke, yang garis biasa ini berarti pada bidang. Kemudian yang ini bold ini, pasak bold ini mendekati kita, yang putus-putus itu menjauhi kita, tapi masih susah juga ya. Oke, saya akan perlihatkan dengan model molekul. Oke, dengan model molekul itu ini ya. Kalau digambarkan model molekul itu seperti ini, etana ya. Ini yang ini bisa C1 C2 nya kebalik, tidak masalah. Ini adalah yang bold ya, mendekati pembaca, mendekati Anda saja, bukan mendekati saya ya. Oke, ini yang menjauhi, ini yang putus-putus, yang ke belakang. Nah, ini yang pada bidang. Nah, ini kalau kita mau buat proyeksi Newman, kita lihat dari C1 dan C salah satu ini ya. Nah, dari Anda ini ya. Nah, kalau dari Anda kan seperti ini. Nah, ini ya. Ini C1-nya yang di depan, ini yang di belakang. Nah, cara menggambarkannya seperti apa? Oke.
kita balik lagi ke Jamsketch ya. Nah, di sini ya, saya akan menunjukkan cara menggambarnya. Yang belakang tadi, lihat kan ya. Nah, yang belakang, yang C yang belakang ini, C belakang, nggak kelihatan ya. Nah, ini C belakang. C belakang itu nanti digambarkan sebagai lingkaran, sedangkan C yang depan ini digambarkan sebagai titik. Nah, masing-masing semuanya mengikat 3 atom H ya. Nah, ikatannya ada satu ke atas semua ini. Nah, oke, kita balik ke sini ya. Oke, kita gambarkan lingkarannya. Ini atom C, kita gambarkan atom C yang di belakang mengikat 3 atom H, yang satu ke atas ya. Yang satu ke atas. Yang dua itu di sini kira-kira. Oke. Nah, kemudian ini kita menggambar atom C yang belakang. Kemudian kita gambarkan atom C yang di depan titik. Nanti pertemuan ini sebagai titik ya. Oke, yang depan ini nggak mungkin saya gambarkan berhimpit di sini ya. Agak geser sedikit biar nanti kelihatan gitu ya. Oke, ini ya. Oke, gambarnya nggak sempurna nggak apa-apa. Oke, nah kira-kira digambarkannya adalah seperti ini proyeksi Newman. Oke, ini biar nggak kelihatan nggak usah saya tuliskan H-nya ya, atom H-nya nggak usah saya tuliskan. Jadi atom karbon itu diwakili oleh satu lingkaran dan satu titik yang di tengah sini ya. Oke, kita lihat lagi model molekulnya ya. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa ini ikatan karbon yang ikatan tunggal ini, ikatan sigma, itu dapat berputar. Nah, kalau berputarnya itu seperti ini. Nah, ini jadinya ini. Oke, akan sedikit beda dengan yang tadi ya. Nah, oke, ternyata yang di belakang itu atom hanya ke atas. Yang satu, yang dua ini ke samping sini ya. Sedangkan yang di depan ini atom hanya yang satu ke bawah. Nah, oke, kita gambarkan proyeksi Newman-nya ya. Kita gambarkan proyeksi Newman-nya. Oke. Yang di belakang tadi yang satu tetap ke atas ya. Oke, ini berarti atom C-nya mengikat ini. Oke. Kemudian yang C di depan tadi, atom C-nya yang satu ke bawah ya. Nah, reaksi Newman-nya ini. Jadi dari etana ini ada dua struktur yang berbeda dalam tata ruangannya. Ikatannya sama. Masing-masing atom C mengikat 3 atom H, tetapi tatanan dalam ruangnya berbeda. Ini stereoisomer ya. Berarti itu stereoisomer. Nah, konformasi yang ini namanya konformasi, konformer antara duanya ini. Yang ini, yang berhimpit ini ya, sebenarnya berhimpit ini tadi kan. Nah, ini disebut sebagai eclipse, yang ini staggered. Nah, ya, ini ya, yang ini staggered, yang ini eclipse. Oke, kita balik lagi ke ini ya. Oke, jadi staggered atau bersilang. Nah, ini ya, kalau digambarkan, nah ini kalau dengan kuda-kuda ini sedikit susah membayangkannya, dibuat dengan proyeksi Newman. Nah, ini jaraknya kira-kira kalau dilihat sudutnya ini 60 derajat. Ini meskipun digambar sedikit bersilang ini ya,
agak berhimpit karena ini dituliskan hanya, jadi agak rumit. Ini sebagai berhimpit ya, 0 derajat ya kalau dilihatnya. Ini kalau dilihat dalam formasi kuda-kuda ini seperti ini. Eclipse atau berhimpit. Oke, kira-kira ini yang lebih stabil yang mana? Alasannya apa? Coba dipikirkan. Itu sebagai bahan diskusi kita. Oke. Video kali ini terima kasih. Oke.